Bab 116, Pembunuhan yang Menentukan. Ketika bau darah memenuhi ruangan, Ender, Draco dan yang lainnya bernapas dengan cepat dan wajah mereka sangat ketakutan. Aiden sebenarnya berani membunuh seseorang di depan mereka. Tapi wajah Aiden masih tidak menunjukkan emosi sama sekali, dia melirik Ender dan yang lainnya yang tertegun, dan bertanya lagi. "Kakku, di mana dia?" Wajah Ender berubah drastis. Dia mengertakkan gigi dan menatap Aiden. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata dengan tegas, "Beraninya kamu membunuh orang di sini. Sudah kubilang, kamu mau mati." Hah, niat membunuh di mata Aiden menghilang, dan dia mendengus dingin, berisik. Wow. Dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, sebuah sidik jari hijau tiba-tiba terbang, dan menamparkan wajah Ender. Plak. Saat terdengar suara nyaring, tubuh Ender dicambuk seperti karung pasir, saat jatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah, seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi, sudut mulut dan gusinya retak. Kelihatannya mengerikan dan menakutkan. Terlebih lagi, ini adalah hasil dari pengekangannya yang disengaja, jika tidak, tamparan ini akan membelah kepala Ender. Draco dan Ariana saling memandang dengan ekspresi ngeri. Mereka tidak menyangka Aiden begitu berani, dan bahkan sepupunya pun juga ditampar. Alis Aiden sangat dingin. Dia perlahan berjalan ke arah Ariana dan bertanya, "Kamu hanya punya satu kesempatan. Di mana kakakku? Katakan padaku." Ledakan. Kata terakhir yang dia ucapkan meledak di hati Ariana seperti guntur. Ketika dia kesurupan, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang parah membuatnya sadar kembali dalam sekejap. Ada tatapan tajam di antara alisnya, dan dia menatap tajam. Melihat Aiden, dia berkata, "Kakakmu ada di tangan kami sekarang. Sebaiknya kamu mengubah sikapmu saat berbicara dengan kami, jika tidak." "Oh, kalau tidak, bagaimana?" Aiden berkata tanpa ekspresi. "Kalau tidak, kalian berdua bersaudara akan mati, dan bahkan keluarga Wang tidak akan bisa melindungimu." Setelah Ariana mengatakan ini, dia akhirnya merasa percaya diri di dalam hatinya, dan rasa dingin yang bangga muncul di wajahnya. Haha, Aiden tiba-tiba menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. "Mengapa kamu tertawa?" Wajah Ariana dipenuhi amarah. "Aku menertawakanmu karena tidak tahu harus hidup atau mati. Apa yang akan kamu lakukan?" Merasakan niat membunuh Aiden, wajah Ariana berubah total, dan dia menatap Aiden dengan ngeri. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Aiden menamparkan dengan telapak tangan di udara. Berdengung. Suara mendengung dan gemetar yang keras terdengar, dan cetakan telapak tangan ilusi Cian tiba-tiba muncul di dahi Ariana. Ketika gelombang mengerikan tiba-tiba pecah, seluruh tubuhnya menegang sesaat, dan kemudian seperti bola karet kempes, dia melunak menjadi sepotong dari daging yang lumpuh dan roboh di tanah. Dengan satu telapak tangan, putri tertua keluarga Cliff di Houston meninggal. Hingga saat ini, mata Ariana masih dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan, ia tidak pernah menyangka sampai kematiannya Aiden akan berani membunuhnya secara langsung. Tiba-tiba ada keheningan yang mematikan di dalam ruangan, dan bahkan suara nafas pun sulit untuk didengar. Di sampingnya, pria parubaya yang merupakan makhluk surgawi gemetar ketakutan, wajahnya pucat, dan dia merasa sangat menyesal. Draco terkutuk ini telah begitu banyak menipunya. Adik laki-laki Isabella ini hanyalah seorang pembunuh dan iblis. Meski cairan kehidupan itu baik, hidup lebih penting. Draco tampak ngeri. Dia memandang Aiden seolah-olah sedang melihat iblis. Dia ingin menggunakan kekuatan Palmer, Cliff dan keluarga lain untuk menghadapi Aiden, tetapi dia tidak pernah menyangka jika Aiden begitu berani, bahkan berani membunuh wanita tertua keluarga Cliff. Sekarang, meskipun Aiden melepaskannya, keluarga Cliff tidak akan bisa melepaskannya, lagi pula, dialah yang memulai masalah ini. Di kejauhan, pupil mata Melissa menyusut, dia melirik ke arah Aiden, mengerutkan kening dan berkata, "Aiden, dia adalah wanita tertua dari keluarga Cliff. Jika kamu membunuhnya secara langsung seperti ini, keluarga Cliff mungkin akan melawanmu sampai habis." Aiden terlihat acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah, jika keluarga Cliff datang, itu akan hancur." Melissa tertegun sejenak dan tidak berbicara lagi, tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Keluarga Cliff benar-benar mencari kematian. Mereka telah beberapa kali membuat masalah bagi Aiden. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang baik dan beriman? Dan Draco ini benar-benar bersatu dengan Ender, Ariana dan orang-orang dari makhluk surgawi ingin mengambil barang-barang Aiden, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya, apakah mereka memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Ketika semuanya sampai pada titik ini, dia mengerti bahwa dengan amarah Aiden, mustahil bagi Tuhan untuk berbaik hati. Di bawah tekanan yang menakutkan, pria parubaya dari makhluk dewa itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak pingsan, merangkak di depan Aiden, bersujud dan memohon belas kasihan, "Tuan Palmer, selamatkan hidupku.
Aku tersihir oleh Draco, jadi aku tertipu oleh lemak babi dan mendapat perhatian dari cairan kehidupan yang menggetarkan jantung. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji, pergi sejauh yang kamu mau. Aiden memandangnya tanpa ekspresi dan berkata, tahukah kamu di mana kakakku ditangkap? Pria parubaya itu tertegun sejenak dan berkata dengan suara gemetar, saya hanya tahu bahwa masalah ini direncanakan oleh Ender dan Draco. Saya benar-benar tidak tahu kemana mereka akan membawa Nona Isabella setelah mereka menangkapnya. Namun, aku bisa mengantarmu mencarinya. Tidak perlu, kata Aiden dingin dan menunjuk dengan jarinya. Ketika seberkas cahaya biru yang sangat dingin langsung menembus dahi pria parubaya itu, ekspresi keterkejutan di wajah pria parubaya itu belum mengeras, tapi dia sudah kehilangan suaranya. Yang ketiga. Dalam beberapa menit sejak Aiden tiba di sini, dia telah membunuh 3 orang. Di antara mereka adalah seorang penatua dari Guilliman yang telah memasuki periode akhir Tao, seorang wanita tertua dari keluarga Cliff di Houston, dan seorang manajer umum Houston di Biotech Energy. Salah satu dari ketiga orang ini adalah tokoh besar yang terkenal, tetapi hari ini mereka dibunuh oleh orang yang sama. Jika berita itu dipublikasikan ke dunia luar, mungkin akan menyebabkan badai besar dalam sekejap. Setelah membunuh pria parubaya dengan 1 jari, wajah Aiden tetap tidak berubah. Dia berjalan ke arah Draco dan berkata dengan tenang, giliranmu. Ekspresi Draco tiba-tiba berubah drastis, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bisa melepaskan Isabella, tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Mengapa kamu menegosiasikan persyaratan denganku? Mata Draco memerah, dan krisis hidup dan mati membangkitkan keganasannya, hanya karena nyawa kakakmu ada di tangan kami. Hah, mata Aiden menjadi sangat dingin untuk sesaat. Ketika aura pembunuh yang nyata seperti suatu zat keluar dari dirinya, suhu di seluruh ruangan pribadi sepertinya turun puluhan derajat. Kamu ingin mati? Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan dia menamparkan kepala Draco dengan telapak tangannya. Jika kamu membunuhku, Isabella tidak akan selamat. Dalam krisis hidup dan mati, Draco terengah-engah, matanya merah, wajahnya garang dan dia meraung seperti binatang buas. Sambil meraung, dia mengeluarkan ponselnya, dan gambar di layar adalah Isabella yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, di depan Isabella, seorang pria parubaya dengan wajah muram memegangi lehernya yang seputih salju dengan 1 tangan. Selama dia melakukan gerakan sekecil apapun, aroma Isabella akan hilang dalam sekejap. Dalam sekejap, mata Aiden memerah, dan niat membunuh yang mengerikan meletus. Telapak tangan yang hendak ditamparnya tiba-tiba berhenti. Dia bernapas dengan cepat, namun akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, jika kamu berani menyentuhnya bahkan sedikit saja, aku akan menghabiskan air biru dunia bahwa akan menghancurkan jiwamu. Di telepon, pria parubaya dengan wajah muram mencibir dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu mengancamku. Aiden bernapas dengan cepat, tapi hanya bisa diam. Di sampingnya, Draco akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Sedikit niat membunuh yang tersembunyi muncul di matanya, dan dia berkata kepada Aiden, jangan khawatir, tanpa perintah dari saya dan Tuan Muda Ender, mereka tidak akan melakukan apapun pada Nona Isabella. Tentu saja, premisnya adalah nyawa kita tidak terancam. Setelah jeda, dia melihat Aiden yang terdiam dan berkata dengan nada menghasut, Aiden, sebenarnya kita tidak perlu bertarung sampai mati. Kamu memiliki obat mujarab seperti Life Liquid, dan kami memiliki latar belakang hubungan dan saluran penjualan yang kuat. Jika kita bisa bergabung, bukan tidak mungkin untuk mendominasi pasar farmasi Sundari. Saat itu, Anda akan memiliki triliunan kekayaan, dan bahkan keluarga Palmer di ibu kota tidak akan berani meremehkan Anda lagi. Dan Anda tidak perlu melakukan apa-apa, Anda hanya perlu memberitahukan rumus cairan kehidupan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Kata-kata Draco begitu menggoda, sehingga Melissa yang mendengarkannya, sedikit mengernyit. Wajah Aiden dingin dan dia terdiam selama setengah menit sebelum berbicara perlahan. Saya berjanji kepadamu. Bab 117, Kekuatan Kera Guntur. Ketika Draco mendengar ini, warna aneh muncul di matanya, dia tidak menyangka Aiden akan berkompromi begitu cepat. Tampaknya kartu truf Isabella lebih berguna dari yang dia bayangkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba merasa percaya diri. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum dan berkata, Tuan Muda Palmer benar-benar menyegarkan. Dalam hal ini, tolong serahkan formula cairan kehidupan. Aiden meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku tidak melihat kakakku, menurutmu apakah aku akan memberimu formulanya? Hah, wajah Draco sedikit berubah dan matanya berkedip, apa maksudmu? Bawa aku menemui kakakku. Setelah aku memastikan dia aman, secara alami aku akan memberimu formulanya.
Ini, Draco merasakan sedikit keraguan. Meskipun mereka mengatur banyak master di sekitar Isabella, keterampilan Aiden terlalu menakutkan. Jika dia melihat Isabella, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi lagi. Tetapi jika mereka tidak membawanya, mengingat sifat Aiden, dia tidak hanya tidak akan bisa menyerahkan formulanya, tapi dia bahkan mungkin akan membunuh mereka dengan marah. Saat dia mengertakkan gigi dan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, dia melihat Ender di tanah, berjuang untuk bangun pada suatu saat, menatap Aiden dengan wajah dengki, dan berkata dengan suara serak. Bawa dia. Tetapi, aku memintamu untuk membawanya ke sana. Wajah Ender ganas, dan dia meraung seperti orang gila, sudut mulutnya yang pecah-pecah terbuka, dan darah mengalir keluar, yang tampak mengejutkan. Jelas sekali, dia sudah mulai membunuh Aiden. Ekspresi Draco berubah berulang kali, tetapi dia tidak berani menentang keinginan Ender, mengertakkan gigi dan berkata, kami dapat membawamu menemui Isabella, tetapi jika kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas, jangan salahkan kami bersikap kasar. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan suaranya sedingin es, jika kakakku kehilangan separuh rambutnya, aku akan membunuhmu dan memenuhi seluruh keluarga. Wajah Draco berubah, dia mendengus dingin, dan tidak berani berbicara lagi, jika dia membuat marah orang gila ini lagi dan menamparnya sampai mati, bagaimana dia bisa beralasan? Anda tahu, orang gila ini membunuh putri tertua keluarga Cliff dan manajer umum bioteknologi energi tanpa berkedip. Dia tidak berpikir bahwa hidupnya lebih berharga daripada Ariana. Namun, karena Ender memiliki niat membunuh terhadap Aiden, dia hanya akan mengikuti arus dan sepenuhnya memberantas momok Aiden. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak di masa depan jika dia tidak meninggalkan kekuatan yang begitu kuat. Terlebih lagi, dengan banyaknya tuan dari keluarga Palmer dan keluarga White, tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Draco mencibir dalam hatinya dan berkata diam-diam, karena kamu sangat ingin menemukan kematian, kamu tidak dapat menyalahkanku. Dia mendukung Ender, yang tampak murung, menatap Aiden, dan berkata, ikuti aku. Melihat Aiden mengikutinya keluar, Melissa, yang selalu diam, merasa khawatir dan berkata, Aiden, aku akan pergi bersamamu. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, serahkan masalah ini padaku. Melissa ragu-ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Ketika dia sedikit mengernyit, dia melihat tubuh Ariana dan orang lain di ruangan itu, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, berkata, Klub Istana Hanjin, kirim seseorang untuk segera menanganinya. Setelah melakukan semua ini, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian segera mengikutinya keluar. Meskipun dia sangat percaya pada kekuatan Aiden, seperti yang dikatakan Austin, untuk keluarga bangsawan seperti keluarga Cliff, keluarga Palmer, itu bukan hanya kekuatan di permukaan, tetapi mungkin tidak ada tingkat master. Orang kuat di belakang mereka. Pada saat yang sama, di hutan lebat tidak jauh dari villa bobrok bergaya Eropa di pinggiran kota Muteburi, sesosok tubuh hitam melintas. Itu adalah Nico. Thunder Ape saat ini sedang berjongkok di bahunya. Dengan napas tertahan hingga ekstrim, Nico mengamati situasi di villa dengan mata serius, wajahnya penuh kekhawatiran. Ketika mereka tiba di rumah sakit, hanya Austin yang terluka dan jatuh ke tanah di bangsal. Isabella telah dibawa pergi. Kemudian Aiden langsung kembali ke Istana Hanjin. Nico juga tidak menganggur, mengaktifkan koneksi keluarga Sanders di Muteburi untuk mencari keberadaan Isabella. Awalnya dia tidak punya banyak harapan, tapi tanpa diduga, dia akhirnya ditemukan. Sayangnya, ponselnya sudah lama dinonaktifkan di lembah berkabut, dan sulit untuk menghubungi Aiden, jadi dia hanya bisa mengawasinya di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan guru. Nico berjongkok di pohon, sedikit kecemasan muncul di matanya. Dia tahu betapa pentingnya Isabella bagi hati Aiden. Jika sesuatu terjadi padanya kali ini, Aiden akan menjadi sangat gila, dan seluruh Muteburi mungkin akan terbalik. Dan jika situasinya benar-benar terjadi, beberapa departemen khusus dan monster tua yang tersembunyi mungkin akan waspada, dan Aiden mungkin benar-benar dalam bahaya. Setelah memikirkan hal ini, mata Nico bersinar dengan tekad, dan dia menoleh ke kerak guntur di bahunya dan berbisik, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ayo masuk dulu dan selamatkan Nona Isabella. Kera guntur menggonggong 2 kali, dengan sentuhan kegembiraan di matanya sudah terlalu lama sejak ia keluar dari lembah berkabut. Berjalan. Dia berteriak pelan, tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan dia melompat menuju atap villa. WHO. Pengadilan kematian. Ledakan.
Saat beberapa teriakan marah terdengar, wajah Nico berubah drastis, dan dia tidak lagi menahan napas. Ketika momentum yang kuat meningkat, pedang panjang di belakang punggungnya langsung terhunus. Mati. Sudut. Energi pedang perak terbang keluar, dan seorang pria berkulit hitam yang tidak punya waktu untuk menghindar tampak ngeri dan dipotong menjadi dua bagian dalam sekejap. Swoosh. Saat pria berbaju hitam terbunuh, dua sosok secepat kilat, satu di kiri dan satu di kanan, langsung menyerang Nico. Sebelum ada yang datang, wajah Nico sudah terluka karena angin tinju dan angin kaki yang menakutkan. Kekuatan kedua orang ini lebih unggul darinya. Wajah Nico sedikit berubah, dia mengetuk atap villa dengan jari kakinya, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Ekspresi kedua penyerang tetap tidak berubah, dan mereka mendengus dingin, pukulan dan tendangan mereka sedikit dipercepat lagi, dan mereka langsung bergesekan dengan dada Nico. Wajah Nico menjadi sedikit pucat dan dia mengerang tertahan, dia merasakan energi dan darahnya bergetar, tenggorokannya terasa manis, dan dia menahan muntah darah. Namun, sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, ketika suara yang tidak terdengar di udara, Nico merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Senjata. Meskipun dia ngeri, dia tidak punya waktu untuk mengelak. Sejak dia berlatih dengan Aiden, mentalitasnya menjadi semakin tenang setelah kekuatannya meroket. Dia hampir lupa bahwa ada senjata termal yang menakutkan di dunia ini yang dapat mengancamnya. Ini sudah berakhir. Dia merasa pahit di hatinya, dan ketika rasa putus asa muncul, dia mendengar suara gemuruh yang tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Mengaum. Seekor kera putih besar, seperti bukit, muncul dari udara tipis dan berdiri di depan Nico dalam sekejap. Bang-bang. Ketika dua suara tumbukan rendah terdengar, kedua peluru tersebut mengenai lengan kera putih tersebut, namun bahkan tidak menembus aura pelindungnya dan berubah menjadi dua keping besi tua. Kera guntur yang telah mempraktikkan 9 transformasi kera iblis, saat ini pertahanan fisiknya tidak kalah dengan Master Stephen yang baru saja memasuki Grandmaster, kecuali beberapa peluru penembak jitu khusus, seperti peluru kecil konvensional. Senjata api kaliber tidak dapat melukai kulit sama sekali kera petir yang tebal. Monster macam apa ini? Ya Tuhan, kera, itu kera. Bagaimana mungkin ada kera sebesar itu di bumi? Entah itu penjaga yang bersembunyi di kegelapan atau dua tuan, satu gemuk dan satu kurus, di atap, mereka semua memandang kera guntur dengan ekspresi terkejut, dan butuh waktu lama untuk pulih. Kera guntur meraih Nico, yang masih sok, ke bahunya. Ada sedikit kemarahan di mata coklatnya. Orang-orang kecil ini hampir menyakitinya sekarang. Brengsek. Mengaum. Telapak tangan besar kera petir menamparkan pohon besar di sisi kiri villa. Di pohon besar, seorang pria parubaya yang sangat tertutup disamarkan, wajahnya ngeri, sebelum dia bisa bergerak, dia ditembak hingga babak belur. Bab 118, Aiden datang. Seorang pria parubaya tidak akan pernah mengerti sampai kematiannya, bagaimana dia bisa diungkap. Dia terlibat dalam dunia tentara bayaran di luar negeri dan terkenal karena keahlian menembaknya, dan dikenal sebagai Raja Senjata Bermata Ular, dan tidak ada orang yang diincarnya bisa lolos dari pelurunya. Tapi hari ini dia ditembak mati oleh seekor kera. Kera guntur jelas tidak peduli siapa pria parubaya itu, setelah melakukan semua ini, tiba-tiba ia menendang kakinya dan melompat tiba-tiba. Ledakan. Tanah langsung retak, dan pepohonan di sekitarnya terguncang hebat oleh angin kencang. Saat berikutnya, tubuh kera guntur jatuh di samping villa seperti bukit, dan dia menamparkan pria berbaju hitam itu di atas gedung dan tersapu. Mundur. Dua pria terkemuka berbaju hitam, satu gemuk dan satu kurus, memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, mereka terkejut dan mundur dengan cepat. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana monster dalam film ini akan muncul di pinggiran kota Muteburi, dan monster ini akan menyerang mereka tanpa penjelasan apapun. Mungkinkah monster kera raksasa ini mendatangi orang yang ada di ruangan itu? Pada saat ini, sebuah ide konyol muncul di benak mereka berdua. Jika tidak demikian, mengapa kera raksasa tiba-tiba mengganggu mereka? Tidak mau. Aku akan bertarung denganmu. Penjaga berpakaian hitam yang tidak bisa mengelak merasa marah, takut, atau gila, tapi mereka tidak bisa lepas dari telapak tangan besar kera guntur. Ledakan. Seluruh villa tampak bergetar. Teras, pagar, dan taman di atap villa seketika berubah menjadi reruntuhan di bawah telapak tangan kera petir. Tubuh seorang lelaki berkulit hitam kini membusuk menjadi genangan daging, dan darahnya bercampur dengan puing-puing reruntuhan.
Kelihatannya mengejutkan. Kedua pria berbaju hitam, satu gemuk dan satu kurus, terlihat murung dan jelek saat ini. Mereka baru berada di tahap akhir kekuatan batin, tapi bersama-sama mereka benar-benar bisa bersaing dengan puncak kekuatan batin. Saat keduanya mengertakkan gigi, tubuh mereka bergerak, berubah menjadi dua bayangan dan menyerang Kera Guntur. Mata Kera Guntur penuh dengan ejekan, dia meraung, dan tanpa mengelak, dia menamparnya lagi. Ekspresi keduanya sangat berubah, dan mereka dengan cepat menghindar, tetapi sedikit kelicikan muncul di mata Kera Guntur, dan dengan raungan, petir yang menyilaukan tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Ketika guntur dan kilat meledak, itu sangat cepat sehingga mereka berdua tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mereka tertabrak. Klik. Dalam sekejap, perisai gas pelindung pada kedua orang itu terkoyak oleh petir, dan tubuh mereka tersambar petir. Ketika tubuh mereka gemetar, seluruh tubuh mereka menghitam, rambut mereka berdiri tegak, nafas mereka lesu, dan tubuh mereka kaku. Plak. Kera Guntur menekan telapak tangannya, seperti menepuk lalat, menamparkan keduanya hingga menjadi bubur. Dalam sekejap, seluruh villa menjadi sunyi. Penjaga berpakaian hitam yang masih hidup di kejauhan memiliki tangan yang sedikit gemetar sambil memegang pistol. Monster seperti itu pada dasarnya adalah monster, bagaimana kamu bisa melawannya? Mengaum. Kera Guntur meraung dan menoleh untuk melirik Nico di bahunya, seolah dia sedang memamerkan prestasinya. Nico tidak bisa berkata-kata, memutar matanya, dan berkata, lindungi aku akan menyelamatkan Nona Isabella. Kera Guntur mengabaikannya, berteriak dua kali, dan meraih mata terkejut Nico ke arah atap villa. Itu akan menghancurkan villa. Pria berbaju hitam di kejauhan begitu ketakutan hingga dia begitu kejam. Berhenti, Nona Isabella masih di dalam. Nico berkata dengan tergesa-gesa. Namun, begitu dia mengeluarkan suara, tangan besar Kera Guntur sudah berada di atap villa. Namun, saat Kera Guntur hendak mulai menghancurkannya, suara marah tiba-tiba terdengar. Beraninya kamu, binatang jahat. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, dua sosok, satu hitam dan satu putih, langsung muncul di atas villa. Kedua pria itu memancarkan aura yang menakutkan, dan mereka semua menyerang telapak tangan Kera Guntur. Saat dua energi, satu hitam dan satu putih, saling bertukar di udara. Bersatu, mereka membentuk bilah udara hitam dan putih yang menakutkan, secepat kilat menyambar telapak tangan Kera Guntur. Ledakan. Ekspresi kesungguhan akhirnya muncul di wajah Raja Guntur atau Monyet Guntur, dan kilat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Telapak tangannya langsung ditutupi oleh petir yang kaya, dan mereka bertabrakan dengan keras dengan bilah udara hitam dan putih. Cahaya Guntur menghilang, dan energi hitam dan putih menghilang. Kera Guntur memandang kedua sosok, satu hitam dan satu putih, seolah menghadapi musuh yang tangguh, tidak berani bertindak gegabah. Kekuatan gabungan kedua orang ini tidak kalah dengan Stephen, yang baru saja menjadi seorang master. Mengaum. Mata Thunder Ape berkilat tajam dan dia meraung. Pria tua berbaju hitam itu memiliki wajah tegas dan sepasang mata seperti elang. Dia memandang Kera Guntur dan Nico di bahunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hantu tua, sepertinya anak laki-laki dari keluarga Palmer itu benar-benar aneh. Dia bahkan tidak bisa menunggu seperti ini. Itu bisa mengusir monster yang sebanding dengan alam transformasi. Huff. Jadi bagaimana jika ada orang di belakangnya? Apakah kita masih takut pada mereka? Kera Guntur ini tidak lemah. Mari kita bergabung untuk membunuhnya. Saat kita menangkap bocah nakal dari keluarga Palmer itu dan mengungkap rahasia cairan kehidupan, ketika umur panjang kita bertambah, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dan bercita-cita menuju dunia transformasi. Pria tua berbaju putih itu mencibir. Transformasi. Pria tua berbaju hitam berkata dengan tatapan berapi-api di matanya, itu lebih baik daripada membuang-buang waktu. Tuan Palmer dan yang lainnya sudah ada di sini bersama anak itu. Bagus. Keduanya membisikkan beberapa kata, dan ketika energi mereka meledak ke langit, dua energi satu hitam dan satu putih, terjalin seperti naga, benar-benar membentuk energi abu-abu yang menakutkan. Kekuatan keduanya juga meningkat dengan cepat, dan dalam sekejap mereka menuju ke arah Kera Guntur. Datang untuk membunuh. Kera Guntur meraung keras, momentumnya meledak, guntur dan kilat melonjak, dan dia melompat untuk bertarung dengan kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu sama-sama ahli dalam alam transformasi setengah langkah, dan mereka juga berlatih seni serangan gabungan. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, dan kekuatan serangan mereka ditumpangkan dan ditingkatkan beberapa kali, yang sebanding dengan para master di awal tahap alam transformasi. Meskipun Kera Guntur merupakan spesies asing alami, namun ia belum memasuki tahap dewasa.
Meski telah mempraktekkan 9 transformasi kera iblis, ia hanyalah pemula dan hanya bisa mengandalkan kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal untuk menahan serangan tersebut. Ledakan. Di bawah pemboman sidik jari besar berwarna abu-abu, kera guntur melindungi Nico dan menahan serangan itu dengan satu tangan. Ketika cahaya perak di telapak tangannya pecah, kulitnya terbang dan darah mengalir keluar. Dia menatap dua lelaki tua dengan mata merah dan meraung dengan suara yang dalam. Huff, mencari kematian. Kedua sosok itu bergerak, dan sosok mereka saling tumpang tindih di udara. Ketika momentum yang mencengangkan terjadi, kedua telapak tangan menarik benang abu-abu di udara seperti bermain piano. Benang ajaib, pergi. Benang sutra melintasi udara, dan udara seolah terpotong. Dalam sekejap, itu seperti jaring raksasa yang menutupi kera guntur. Kera guntur tidak bisa mengelak, dan kilat melonjak di sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa menahan pemotongan benang abu-abu. Dalam sekejap, puluhan luka tipis muncul di tubuh kera guntur. Ketika daging dan darah beterbangan, dia tampak sangat malu. Di kejauhan, sosok hitam putih lelaki tua itu melihat pemandangan ini sambil mencibir. Ini adalah gerakan unik mereka berdua. Bahkan Master Transformasi tidak berani melawan. Meskipun kulit dan daging kera guntur keras, dia akan tetap terluka parah meski dia tidak mati. Mengaum. Kera guntur marah dan kesakitan, tetapi sulit untuk melepaskan diri. Wajah Nico jelek, dan ketika dia merasa putus asa, dia melihat aliran cahaya hijau datang dari langit. Ledakan. Lampu hijau membawa aura yang kuat, dan ketika mendarat seperti kilat, itu berubah menjadi bilah lampu hijau besar dan menebas di udara dalam sekejap mata. Seraat. Antara langit dan bumi, ruang hampa besar terkoyak. Benang abu-abu, yang awalnya sekuat kawat baja, langsung terhapus saat mengenai pedang cian raksasa. Ini dia, tunjukkan energimu. Metode Grandmaster. Ekspresi kedua lelaki tua yang awalnya acuh tak acuh berubah drastis saat ini. Ketika mereka kehilangan suara karena terkejut, mereka tidak berani ragu sama sekali. Mereka menepuk dada dengan telapak tangan. Ketika darah muncrat, energi mereka meledak secara ekstrim, membentuk garis di depan mereka dalam sekejap mata perisai cahaya hitam dan putih besar. Saat berikutnya, bila udara cian dan perisai cahaya hitam dan putih bertabrakan satu sama lain. Bab 119, Ender meninggal. Ledakan. Raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia, dan gelombang besar udara menyapu sekeliling seperti tsunami di udara, meninggalkan kekacauan dimanapun ia melewatinya. Di kejauhan, sekelompok pria berbaju hitam tampak ngeri saat mereka semua mundur. Beberapa pria dengan kekuatan sedikit lebih rendah langsung terlempar oleh kekuatan tersebut dan jatuh ke tanah, tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Kedua lelaki tua itu sedikit memucat, mendengus, dan mundur 3 langkah sebelum mereka bisa menenangkan diri. Mereka menatap sosok di kejauhan, mata mereka penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Di mata semua orang yang terkejut, Aiden, mengenakan pakaian kasual, berjalan perlahan. Di belakangnya, Draco mendukung Ender dan mengikutinya dengan terengah-engah. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Ketika mereka melihat sosok besar kera guntur, ekspresi mereka bahkan lebih terkejut. Melihat kedatangan Aiden, kera petir menggonggong 2 kali, memandang kedua lelaki tua di atap villa dengan wajah marah, dan meraung dengan suara pelan. Jangan cemas, Aiden melirik luka di tubuhnya, ekspresi dingin di alisnya menjadi lebih intens, memberinya pil jeruk kecil, dan berkata, rawat lukanya dulu. Tinggalkan kedua orang tua ini padaku. Ketika kera guntur melihat pil jeruk kecil, kilatan ekstasi memenuhi matanya yang besar, dia menelannya dalam satu tegukan dan mengabaikan kedua lelaki tua itu. Nico melompat dari bahu kera guntur dan berkata dengan sedikit frustrasi, Guru, saya gagal menyelamatkan Nona Isabella. Aku tahu. Aiden tersenyum tipis dan berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya. Ya. Nico melirik Ender dan Draco di belakang Aiden, sedikit mengernyit, tapi tidak berkata apa-apa. Melihat Ender dan Draco, ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah, tubuh mereka bergerak, dan mereka muncul tepat di depan mereka. Pria tua jangkung dan kurus berbaju putih melihat luka mengerikan di wajah Ender dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Palmer. Ender tampak muram, mengangguk sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Pria tua berbaju putih itu sedikit mengernyit, tetapi tidak berkata apa-apa lagi, malah bertanya pada Draco, apa yang terjadi? Melihat kedua orang ini, Draco menghela nafas panjang, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dia menatap Aiden dengan mata dingin, mengertakkan gigi dan berkata, itu Aiden. Dia tidak hanya melukai Tuan Ender, tetapi dia juga membunuh Nona Cliff dan Tuan Ray, Tuan Clint dan Tuan Biang dari makhluk surgawi. Anda harus menangkapnya.
Apa? Pria tua berbaju putih itu tiba-tiba mengerutkan kening, gadis dari keluarga Cliff sudah meninggal. Tuan Palmer, apakah ini benar? Iya, Ender mengangguk dengan wajah jelek. Mendengar ini, kedua lelaki tua itu saling memandang, dan tiba-tiba hati mereka bergetar. Sekarang, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Putri tertua dari keluarga Cliff meninggal di Muteburi. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, seluruh Muteburi akan digulingkan oleh keluarga Cliff yang marah. Mengabaikan beberapa orang, Aiden mengamati villa dengan kesadarannya, tetapi tidak menemukan jejak Isabella. Wajahnya sedikit jelek, dan dia menekan niat membunuh yang marah di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam kepada Ender dan dua lainnya, "Sekarang, kamu boleh melepaskan kakakku." Mendengar ini, Ender tiba-tiba menunjukkan senyuman kejam di wajahnya, menatap Aiden, dan berkata dengan sinis, "Cek, kalian berdua benar-benar memiliki cinta yang dalam satu sama lain. Kalian bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi kalian tetap saja ingin menyelamatkan kakakmu." Wajah Aiden muram seperti air, "Apakah kamu ingin mati?" Mengancamku. Ender mencibir, bersembunyi di belakang kedua lelaki tua itu, dan berkata dengan arogan, "Dengan dua anggota keluarga Palmerku di sini, aku ingin melihat masalah apa yang bisa kamu buat." Huff. Aiden, aku benar-benar tidak tahu apakah harus menyebutmu sombong atau bodoh. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini? Matanya merah, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. "Hari ini adalah peringatan kematianmu dan Isabella." "Haha, tidakkah kamu ingin menyelamatkan perempuan jalang itu, Isabella? Aku akan memberimu kesempatan sekarang, berlututlah dan mohon padaku, mungkin aku belum yakin akan menunjukkan belas kasihan, haha." Ketika tawa nakal Ender datang, mata-mata Aiden menjadi merah padam dalam sekejap, dan niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba meledak, aura yang sangat kejam tiba-tiba meletus, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. "Kamu ingin mati?" Ledakan. Sebelum kata kematian diucapkan, seluruh dunia sepertinya ditindas oleh aura yang kuat. Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Sosok yang diselimuti guntur dan kilat langsung menembus kehampaan dan meninju Ender. "Tuan, hati-hati. Bahaya." Kedua lelaki tua itu tampak sangat ketakutan, dan ketika aura mereka meledak, mereka semua bergerak menuju Aiden. Tapi Aiden bahkan tidak melihat serangan kedua pria itu dan berteriak keras. Gulungan. Suara itu jatuh, seperti guntur dari langit. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah drastis. Tubuh mereka tiba-tiba membeku seperti disambar petir. Saat mereka disambar angin kencang yang dibawa oleh tinju, mereka terbang mundur seperti pohon willow yang pecah karena angin kencang. Setelah pukulan ini dilepaskan, senyuman liar di wajah Ender tiba-tiba membeku sebelum dia bisa menyingkirkannya. Ketika krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak, wajahnya menjadi ngeri. Dia mencoba menghindar tetapi menemukan bahwa tubuhnya sepertinya berada di bawah mantra yang melumpuhkan. Umumnya, sulit untuk bergerak sama sekali. Detik berikutnya, tinju Aiden, yang membawa kekuatan langit dan bumi, menghantam dadanya. Ledakan. Energi sejati yang sangat kejam meledak di tubuh Ender dalam sekejap, seluruh tubuhnya rapuh seperti semangka yang terkena pukulan keras, hancur berkeping-keping, dan anggota tubuhnya yang patah jatuh ke tanah. Dalam sekejap, seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Setelah lebih dari 10 detik, Draco di sampingnya menjadi pucat dan kehilangan suaranya karena terkejut. Kamu benar-benar membunuh Tuan Ender." Siapakah Ender? Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Palmer di ibu kota, dan statusnya sangat berharga sehingga bahkan pejabat feodal di provinsi Houston pun harus bersikap sopan ketika mereka melihat putra dari keluarga kaya raya di ibu kota. Tuan muda dari keluarga kaya raya tidak sebanding dengan wanita muda dari keluarga kaya di provinsi seperti keluarga Cliff. Tapi sekarang Aiden langsung membunuhnya. Draco masih linglung saat ini, meskipun dia terkejut karena Aiden telah membunuh Ariana dan yang lainnya, dia tidak sebingung sekarang. Orang ini benar-benar gila. Beraninya kamu menarik perhatiannya. Ketika perasaan dingin keluar dari hatinya, Draco benar-benar menyesalinya. Jika dia tahu bahwa masalahnya akan menjadi masalah besar, dia tidak akan berani menimbulkan masalah pada Aiden bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dialah dalang dibalik seluruh masalah perampasan cairan kehidupan dan balas dendam pada Aiden, bisa dikatakan dialah dalang dari masalah ini. Keluarga Palmer, keluarga Cliff, makhluk surgawi, dan sekte abadi, bahkan jika mereka menghancurkan Aiden dan memperoleh cairan kehidupan, akankah mereka benar-benar melepaskan Draco jika kerugian mereka begitu besar? Tidak perlu dipikirkan jawabannya, keluarga White pasti akan terkena musibah.
Memikirkan hal ini, Draco tiba-tiba menunjukkan sedikit kesurupan. Untuk membalas Aiden, dia melibatkan seluruh keluarga White. Apakah itu benar-benar sepadan? Tidak ada waktu untuk memperhatikan Draco, lelaki tua berkulit putih, Bravoclin, dan lelaki tua berkulit hitam, Biang Lulu, yang ekspresinya sangat suram. Ender benar-benar terbunuh di depan mereka. Kedua orang itu meledak dalam kemarahan, wajah mereka memerah sesaat, dan terlepas dari ketakutan mereka pada Aiden, mereka semua bergegas menuju Aiden. Nah, terimalah nasibmu. Menghadapi serangan kedua pria itu, ekspresi Aiden acuh tak acuh, niat membunuh di matanya tidak berkurang sama sekali, dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Hancurkan gunung dan sungai. Wos! Bila udara besar membelah kehampaan, seolah-olah membelah langit dan bumi, dan menebas dengan keras. Untuk sesaat, langit dan bumi berguncang, dan udara mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ekspresi Bravoclin dan Biang Lulu sangat serius, mata mereka merah, dan tubuh mereka langsung tumpang tindih. Sebuah tinju abu-abu tiba-tiba melesat dan bertabrakan dengan bilah udara. Bab 120, Selamatkan Orang. Ledakan. Raungan keras terdengar, dan kekuatan tinju abu-abu hanya bertahan sesaat sebelum terkoyak-koyak dan musnah. Wajah Bravoclin dan kedua pria itu tiba-tiba menjadi pucat, dan mereka mengerang. Ketika tubuh mereka dengan cepat mundur, kekuatan di tubuh mereka melonjak dengan gila-gilaan, dan jari-jari mereka bermain dalam kehampaan seperti ketukan piano. Benang ajaib. Cek-cek. Saat kedua orang itu berteriak dengan keras, benang sutra abu-abu energi muncul, dan langsung terjalin menjadi kabel jaringan besar di kehampaan, menyelimuti Aiden. Ciat. Meskipun benang energi abu-abu itu kuat, ketika bertemu dengan bilah udara dari telapak tangan Aiden sebelumnya, itu seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, dan langsung musnah. Namun, dengan usaha putus asa kedua orang tersebut, benang sutra abu-abu melilit bilah udara perak seperti tidak ada uang, dan benar-benar memblokir serangan bilah udara perak. Melihat ini, Aiden sedikit mengernyit, tapi tidak memperhatikan. Di kejauhan, Bravoclin dan kedua pria itu melihat bahwa gerakan itu berhasil, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka mengertakkan gigi, menekan tangan, dan berteriak, potong. Jaring raksasa yang terbuat dari benang sutra abu-abu jatuh ke arah Aiden dalam sekejap. Mendengus. Aiden mencibir, cahaya perak bersinar di tubuhnya, dia seperti dewa petir yang datang ke dunia, dengan gerakan tubuhnya, dia benar-benar berinisiatif untuk menabrak jaring sutra raksasa. Melihat hal tersebut, Bravoclin dan keduanya sedikit terkejut, lalu sedikit rasa malu dan amarah muncul di wajah mereka, bocah sombong ini justru berani menjadi sombong. Benar sekali, biarkan dia melihat kekuatan dari keahlian khusus mereka. Keduanya sangat percaya diri dengan metode serangan gabungan mereka. Bagaimanapun, ini adalah trik unik yang diturunkan oleh Master Ki Abadi dari Sekte Abadi. Dengan itu, keduanya dapat menyaingi Master Alam Transformasi. Bahkan jika anak laki-laki dari keluarga Palmer ini memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengan seorang master, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Saat berikutnya. Di bawah pandangan semua orang, sosok Aiden seperti petir perak, merobek benang sutra abu-abu raksasa seperti bambu yang patah, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Bravoclin dan mereka berdua dan berkata, Matikse. Berdengung. Ketika gelombang tak terlihat menyebar dari ujung jari, ruang di sekitarnya tampak mengeras, dan jimat cian ilusi langsung membengkak dan mendarat di kaki Bravoclin dan mereka berdua. Ekspresi mereka sangat ngeri, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Triknya tidak bisa menghentikan Aiden sama sekali. Jimat hijau itu berputar, dan energi di sekitar kedua orang itu sepertinya terhalang oleh kekuatan tak kasat mata, sehingga sulit untuk dimobilisasi sama sekali. Sosok Aiden tiba-tiba bangkit, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan jimat giok langsung muncul. Guntur datang. Guntur dan kilat yang menyilaukan tiba-tiba meletus dan berubah menjadi tombak dalam sekejap. Aiden memegang tombak petir di tangannya, seperti dewa perang, dan mengayunkannya secara tiba-tiba. Retakan. Tombak petir menembus kehampaan, meninggalkan ekor perak panjang di udara, dan langsung menusuk dada Bravoclin. Di tengah kilat dan batu api, Bravoclin tampak garang dan tanpa sadar mendorong Biang Lulu menjauh darinya dengan telapak tangan, pergi. Swoosh. Tombak petir langsung menembus jantung Bravoclin, lalu menyerempet lengan Biang Lulu dan menembus lubang besar yang dalam di tanah sebelum perlahan menghilang. Hantu tua Klin. Biang Lulu terlihat sedih, menatap Bravoclin yang nafasnya langsung hilang, mengertakkan gigi dan menggeram, menatap Aiden dengan tatapan jahat, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Mereka benar-benar meremehkan kekuatan anak terlantar dari keluarga Palmer ini. Mau pergi. Sedikit sarkasme muncul di sudut mulut Aiden, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi guntur dan kilat perak, mengejar biang lulu dalam sekejap. Napas Draco cepat, wajahnya berubah, dan dia hendak bergerak ketika dia melihat Nico berjalan mendekat dengan senyum setengah tersenyum dan berkata, "Tuan muda, mau kemana?" Draco tersenyum dan memohon, "Tuan muda Sanders, saya gila, tetapi saya dipaksa oleh Ender, dan semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Demi ayah saya, tolong lepaskan saya. Aku berjanji bahwa aku akan menjaga keluargaku mulai sekarang tanpa ragu-ragu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Nico mencibir, "Kamu mendorongnya dengan cukup bersih. Orang itu, Ender, sudah lama dijadikan senjata oleh penjahat sepertimu, dia benar-benar bodoh. Apalagi orang ini sebenarnya berani main-main dengan gurunya, sayang sekali kalau mati. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir ada sesuatu di Muteburi yang bisa disembunyikan dari telingaku?" Nico memandang Draco tanpa ekspresi dan berkata dengan ringan, "Apakah Ender milikmu?" Mata Draco sedikit menyempit, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan muda, telah bergaul dengan Christian dan gengnya, bagaimana dia bisa menjadi milikku?" Huff. Nico tersenyum dingin dan berkata, "Kalian para White benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan kalian telah berulang kali menyinggung guru. Kali ini, kalian juga bekerja sama dengan keluarga Palmer dan Cliff serta para dewa untuk menculik Nona Isabella dan mengancam guru. Saya benar-benar tidak tahu betapa menjijikannya itu." Napas Draco cepat, wajahnya berubah drastis, dia menatap Nico, dan berkata dengan suara serak, "Bagaimana kamu bisa melepaskan aku? Kamu masih ingin pergi?" Nico mencibir, "Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hari ini?" Nico berkata dengan dingin, "Bukan hanya Anda, tetapi juga keluarga umum. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa keluarga umum telah tamat. Anda secara pribadi mendorong seluruh keluarga umum Anda ke jalan buntu." Wajah Draco berubah drastis, napasnya menjadi cepat, matanya merah, dan dia menatap Nico, "Kamu berbicara omong kosong. Ayah saya adalah wakil wali kota Muteburi, kakek saya adalah kepala staf lama wilayah militer Houston, dan grup regen yang dijalankan oleh ibu saya memiliki nilai pasar miliaran. Saya telah menjalankan keluarga saya di Muteburi selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa menjadi bisnis kecil-kecilan? Bisakah Aiden menghancurkannya? Katak di dalam sumur, bagaimana kamu bisa tahu betapa kuatnya guru? Belum lagi kamu keluarga White kecil, bahkan keluarga Palmer di ibu kota, di depan guru, tidak ada apa-apanya." Nico mencibir dengan jijik, "Kali ini, kamu benar-benar membuat marah guru. Bahkan jika Tuhan datang ke dunia, dia tidak bisa menyelamatkanmu." Draco bernapas dengan cepat dan tampak gila. Dia memegang telepon. Di layar ada wajah Isabella yang berjuang, berkata dengan gila, "Jangan paksa aku. Jika kamu mendorongku terlalu keras, Isabella akan segera terbunuh." Wajah Aiden menjadi dingin, "Lepaskan kakakku, dan aku berjanji akan meninggalkanmu hidup-hidup." Hati Nico tiba-tiba bergetar, jika tidak ada kecelakaan, biang lulu pasti sudah mati. Wajahnya berubah drastis, dan tiba-tiba dia menunjukkan ekspresi kegilaan, dan berkata dengan suara serak, "Haha, karena itu berarti kematian, aku akan menggendong Isabella di punggungku bahkan jika aku mati. Lakukan dan bunuh dia." "Ya." Di telepon, pria parubaya dengan ekspresi dingin menjawab sebelum berbalik dan berjalan menuju Isabella. "Kamu berani?" Mata Aiden memerah, momentumnya melonjak ke langit, dan kekuatan kesadarannya meledak, menyapu sekeliling villa lagi. "Di mana? Di mana tepatnya?" Aiden sangat cemas, dan tiba-tiba wajahnya tiba-tiba berhenti, lalu dia menunjukkan sedikit ekstasi, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di ruang rahasia bawah tanah villa, Isabella berjongkok di sudut dengan ekspresi ketakutan pria parubaya, dengan wajah dingin, mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan, lalu berbalik dan pergi. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan menembaknya, tembakan ini harusnya menyentuh hati. Ledakan. Terjadi benturan, seolah peluru menghantam dinding baja. Pria parubaya itu tiba-tiba menoleh dan melihat topeng transparan di depan Isabella, ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Apakah ada hal seperti itu? Dia berbisik, dengan niat membunuh muncul di matanya, dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Perisai cahaya bergetar hebat dan hampir runtuh. "Huff, aku ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokir tembakanku." Dia mendengus dingin, dan hendak menarik pelatuknya lagi. Tiba-tiba, suara mendengung yang keras terdengar, dan seluruh ruangan langsung terkena kekuatan yang sangat kuat. Penuh dengan niat membunuh. Pria parubaya itu tampak ketakutan, ketika krisis hidup dan mati menimpanya, dia berbalik dan melihat seorang pemuda tampan. Bersambung.